فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Mengunjungi, menjenguk orang sakit. Ini juga jangan dianggap sepele. Menjenguk orang sakit termasuk kebaikan yang kalau kita lakukan, maka akan menggugurkan dosa yang pernah kita lakukan. Ada hadis dari Nabi kita Muhammad SAW. Di sini ada hadis riwayat Imam Ahmad, ya, rahimahullahu taala. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Idza 'ada ar-rajulu akhahul muslim." Jika seorang mengunjungi, ya, saudaranya muslim, ya, dia ziarah, dia kunjungi saudaranya semuslim, tapi dibilang di sini muslim. Dia bilang di sini adalah muslim, baru berlaku ini. Masya fi khirafatil jannah. Satu. Maka dia sebenarnya lagi berjalan di bawah naungannya surga. Ini saat perginya. Saat perginya, dia sebenarnya berjalan di naungan surga. Naungan pohon yang ada dalam surga. Sampai kapan? Hatta yajlisa. Sampai dia duduk. Sampai-sampai. Jadi dari berangkat rumah, kalau niatnya adalah jenguk orang sakit, dia berjalan ke sana di bawah naungan pohon-pohon surga. Terus, faida jalasa gomarathu rahmah. Masya Allah. Kalau dia sudah duduk, ya, sudah duduk, maka dia akan diliputi oleh kasih sayang Allah. Keutamaan kedua. Keutamaan kedua. Fa in kanat gudwatan shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yumsi. Masya Allah. Kalau dia pergi jenguk saudaranya itu di waktu pagi, maka akan bersolawat untuknya 70.000 malaikat. Akan bersolawat untuknya 70.000 malaikat sampai sore. Jadi solawatnya dari pagi sampai sore. Solawatnya malaikat, maksudnya malaikat akan mendoakannya. Akan mendoakannya. Itu kalau dia lakukan di pagi. Wa in kana masaan, kalau dia lakukan itu adalah di waktu sore. Kadang-kadang orang menjenguk orang sakit ya waktu yang berbeda-beda. Maka kalau dia sore, shalla alaihi sab'una alf sama malakin hatta yusbiha, maka akan mendoakannya 70.000 malaikat sampai subuh. Sampai subuh. Ini berarti menjenguk orang sakit adalah termasuk kebaikan yang bisa menggugurkan kesalahan. Apalagi kalau dia pergi jenguk, dia bersalaman. Tanpa menjenguk orang sakit saja kita berjumpa dan bersalaman dengan teman kita. Berjumpa, misalnya kita dari rumah, ketemu di masjid ini. Pertama ketemu kita bersalaman. Itu ringan. Sederhana. Tapi penggugur dosa. Ini saya pilih karena bisa kita lakukan kapan saja. Ada hadis dalam hal ini. Masih riwayat Imam Tirmidzi. Iya. Keutamaan orang yang bersalaman kalau ketemu. Jadi kalau ketemu orang sakit dia bersalaman, dapat 2 kebaikan. Tapi kalau orang sehat bersalaman juga, dapat juga hadis ini. Kata Nabi SAW, ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasofahani illa ghafarallahu lahuma qabla ayyaftariqa. Masya Allah. Tidaklah 2 orang muslim. Tidak harus 2. Boleh lebih banyak. Tidaklah 2 orang muslim. Karena namanya bersalaman paling sedikit 2. Tidaklah 2 orang muslim. Keduanya bertemu, berjumpa. Kemudian saling salaman. Saling salaman. Ya. Illa kecuali pasti. Allah akan mengampuni dosa keduanya sebelum dia berpisah. Jadi kalau kita nanti tadi datang bersalaman. Kita keluar, kita berpisah sebentar, maka Allah sudah ampuni dosa kita. Bagi yang ikhlas. Bagi yang lakukan itu karena Allah. Jadi ini keutamaan ringan, tapi penggugur dosa. Penggugur dosa. Nah ini salaman yang tepat.
kalau ketemu. Ini namanya salaman yang disunnahkan. Kalau ketemu. Kalau kita bertemu, itu dianjurkan kita bersalaman. Kalau kita ketemu, dianjurkan kita bersalaman. Dia sunnah hukumnya, tidak wajib. Tidak berdosa kalau orang tidak bersalaman. Kalau ketemu dan punya keutamaan. Ini adalah kebaikan. Bisa saja kita ke masjid, ya, kita melihat hal yang tidak bagus, mendengar hal yang tidak bagus, ya, yang bisa saja itu adalah merupakan dosa, tapi ketemu saudara, salaman, gugur lagi. Ini keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dosa kita banyak, umur kita pendek. Ya, umur kita pendek. Nah, ini ya hal-hal yang ringan bisa kita lakukan, mudah sekali. Bersamaan dengan itu, dia memiliki pahala yang besar. Jangan lupa subscribe, like, dan share.